kami. Oke, baik. Makasih. Seperti tadi Purukon Maulana sama Muhammad Gilang ya. Ya Pak. Cerita mengenai peran dari pemerintah dan juga parlemen dalam mengembangkan, membangun, memfasilitasi informasi kesehatan umum untuk masyarakat Amerika. Nah, tentu saja itu adalah cerita di luar. Tetapi itu juga bisa menjadi inspirasi bagi kita bagaimana pada saat melakukan pengembangan atau perancangan dari public health informatik yang bisa dilakukan di kita. Ya tentu saja itu skala besar ya. Tentu skala besar itu di dalamnya ada yang kecil-kecil juga, ada small scale, itu development-nya juga pasti ya. Dan bisa jadi Anda juga nanti akan terlibat gitu ya, akan terlibat. Toh nanti bisa jadi di antara Anda di sini ada yang menjadi pejabat di bidang kesehatan, bisa saja informatika kesehatan gitu ya. Sehingga itu bisa menjadi masukan, bisa menjadi masalah-masalah yang sebagai inspirasi pada saat rancangan atau pengembangan sistem informasi di kita. Sekarang kan kita sedang, di kita juga sudah ada seperti BPJS dan kemudian Kementerian Kesehatan yang mengurusi hal-hal yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Silakan dilanjut dengan diskusi. Siapa yang akan bertanya, mendiskusikan persoalan tadi, atau Anda mau menambahkan juga dipersilakan. Ini Titisari Ramadhane, silakan. Ada yang mau Anda sampaikan? Titisari? Barusan Mas Ahmad Adli ini Pak. Oh, ada. Oh ya, silakan Ahmad Adli, silakan Anda. Selamat pagi Pak Lukman, selamat pagi Mas Silakan. Gilang dan Mas Purkon. Ya, izin bertanya terkait ya kebijakan ya yang tadi mungkin sudah sempat dijelaskan sama Mas Gilang. Kalau menurut dari Mas Gilang dan Mas Purkon terkait kebijakan yang diterapkan di Amerika mengenai kesehatan ini, kira-kira apakah bisa relevan apabila itu diterapkan di Indonesia khususnya di masa sekarang? Itu dulu mungkin, silakan. Silakan dijawab. Baik, izin menambahkan sedikit Pak dari saya sebelum nanti ditambahkan sama Mas Gilang. Terkait kebijakan kesehatan secara umum sebenarnya bisa diterapkan di seluruh negara Mas, tapi nggak secara terperinci karena kan setiap negara mulai dari wabah penyakit yang ada di setiap negara dan beberapa pelayanan di negara kan beda-beda. Contohnya kalau kita dibandingkan dengan antara Indonesia dan Amerika tentu secara pelayanan kesehatannya udah jauh berbeda. Apalagi dengan kebijakan diatur secara infrastruktur ataupun beberapa kayak misalnya kesediaan obat, ketersediaan infrastruktur itu jelas berbeda. Tapi secara kebijakan umum seperti pelayanan dari pemerintah ke masyarakatnya mungkin bisa sama dari dan pemerintah ke legislatif serta dari legislatif ke beberapa departemen kesehatan yang ada di Indonesia mungkin secara kebijakannya hal-hal umum yang diatur mungkin bisa sama setiap negara, tapi detailnya bisa beda karena kan kita harus lihat dulu di Indonesia kita kan banyak nih mulai dari provinsi ataupun kecamatan yang ada di Indonesia kita belum lagi tercover kesehatan secara menyeluruh, sedangkan Amerika mungkin karena negara bagiannya juga diatur beberapa negara lokal dan bagiannya juga ada pemerintah secara terpusatnya tentu lebih maju mereka dibanding kita karena teknologi pun kita banyak orang Indonesia juga berobat ke luar dibanding percaya dengan tim dokter yang ada di Indonesia. Balik lagi sih Mas, cara kebijakan pengatur kebijakan mungkin bisa sama tapi detail inti kebijakan beda karena teknologi yang digunakan beda, penyakit yang ada di Indonesia dan Amerika beda, dan pemangku kebijakannya juga beda. Tanggung jawabnya juga diatur secara legislatif dan yudikatifnya juga beda-beda sih. Jadi dari saya segitu sih Mas. Silakan ada tambahan dari siapa? Muhammad Gilang. Ya, tambahan dari saya paling ini sih, kalau untuk kebijakan yang ada di Amerika ini mungkin bisa diadopsi, tapi untuk pelaksanaannya tadi seperti yang Mas Furkon bilang belum tentu bisa karena setiap daerah juga kalau di Indonesia ini belum tercover
dari mulai jangankan di daerah terpencil, kadang kalau misalnya di kota juga dari mulai infrastruktur teknologi informasinya juga terkadang mereka juga masih belum belum proper untuk sesuai dengan standar dari kebijakan di Amerikanya sendiri. Begitu kalau dari tambahan dari saya. Mungkin emang bisa untuk kebijakannya bisa dijadikan referensi, tapi untuk pelaksanaannya harus menyesuaikan lagi untuk kondisi di Indonesia. Artinya jawaban kalian berdua itu adalah bisa itu ya, tetapi dengan catatan gitu. Tidak bisa mentah-mentah main copy paste saja begitu kan, copy paste. Tapi prinsip dasarnya itu adalah bisa, toh itu juga negara, kita juga negara, tetapi kondisi yang memisahkan, yang membedakan antara kita dengan beragam perbedaan yang demikian banyak, disitulah catatan yang harus ditekankan. Silakan, ada yang lain di sini. Titi Sari itu tadi itu, silakan. Baik Pak, saya izin mungkin berpendapat ataupun nanti bertanya. Ya, silakan. Jadi kalau bebas berpendapat tadi, dok. Ya. Baik Pak. Jadi selama kalau tadi yang kebijakan di Amerika itu tadi diimplementasikan atau digunakan di Indonesia itu menurut pendapat saya juga bisa sebenarnya. Nah, tapi dilihat situasi di Indonesia juga kayak semua masyarakatnya ataupun pemerintahannya juga. Nah, kalau dari saya ada contoh itu seumpama kemarin ada kewajiban untuk vaksin dari 1 sampai 2 atau sampai 4 juga kalau sampai sekarang. Nah, di situ kita belum mengetahui kayak udah sama rata seluruh Indonesia atau belum gitu. Terus kita juga bisa memakai aplikasi yang Peduli Lindungi itu juga. Nah, itu juga dari masyarakatnya juga belum kayak kadang ada yang kurang kesadaran untuk vaksin juga. Terus meskipun pemerintah juga udah memberikan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Nah, kalau menurut pendapat saya di Indonesia ini khususnya dalam kesadaran masyarakatnya Pak untuk kesehatannya sendiri ataupun dalam mengintegrasikan semua kayak tadi antara seluruh Indonesia itu yang sudah vaksin tuh siapa aja atau yang belum siapa aja dan untuk kesadarannya masing-masing seperti itu Pak. Untuk pertanyaan saya sebenarnya kameranya di on kan atuh? Baik Pak, nanti Pak saya lagi di luar Pak. Setelah ini ya. Kalau dari pertanyaan saya pendapat dari rekan-rekan kalau seumpama kebijakan itu dipaksakan di Indonesia tuh kira-kira yang terjadi itu apa? Kayak dampak positif dan negatifnya itu seperti apa? Apalagi di keadaan pandeminya seperti ini. Kan pandemi ini juga belum usai 100% gitu Pak. Begitu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, silakan. Ada yang menanggapi itu pertanyaan dari Titi. Diskusi berikutnya silakan. Ijha, silakan Anda mau menanggapi. Ijha Mahendra. Ya Pak, tadi Silakan. menanggapi untuk dari sisi kesiapan ya Pak ya, mungkin saya menanggapi aja kalau segala sesuatu yang dilakukan di negara maju mungkin kita bisa mengadopsinya, tapi itu butuh waktu untuk kesiapan kita sebagai negara yang masih berkembang gitu Pak. Dari segi infrastruktur, SDM dan sebagainya itu masih butuh waktu yang lumayan lama untuk menuju ke poin-poin yang dimaksudkan yang diterapkan di Amerika begitu sih Pak dari saya. Mungkin dari segi kesiapan dan SDM itu saya merasa masih lumayan jauh sih untuk diterapkan di negara kita gitu sih Pak. Oh, besar itu soalnya Amerika raksasa gitu ya. Indonesia masih di bawahnya gitu. Menurut saya sih begitu sih Pak. Baik, ada hal yang lain boleh beralih tema sekarang ke yang lainnya.
Silakan, ada yang mau bertanya? Sasa, biasanya Sasa, silakan Sasa, Sajidah. Maaf Pak, belum kalau dari saya. Oh, terus ngapain dari tadi? Masih dengerin teman-teman aja. Oh, ini Ada Lodi. Mas Taufik, Pak. Silakan, Taufik Maulana ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya mau bertanya, kebetulan juga topiknya kan kita sedang membahas mengenai kesehatan ya, dan kita mengetahui juga beberapa hari yang lalu itu ada pasien yang meninggal ketika mengurus IKTP untuk menggunakan BPJS. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari kejadian seperti itu? Seperti kita ketahui juga mungkin ada beberapa dari kita dan juga kebetulan saya dulu juga pernah mengurus IKTP dan itu membutuhkan waktu 1 tahun. Nah, itu bagaimana cara mengelola permasalahan tersebut sehingga birokrasinya tidak membutuhkan waktu yang panjang. Apalagi ini menyangkut nyawa orang saat mengurus BPJS yang meninggal di kantor Disdukcapil itu. Terima kasih. Silakan, mau ditanggapi oleh presenter atau yang lain boleh juga. Baik Mas, terima kasih Mas Taufik. Kalau untuk birokrasi, kayaknya kita semua tahu kalau birokrasi di Indonesia sangat buruk Mas ya, terutama di bagian administrasi. Itu sebenarnya kita nggak bisa nyalahin, tapi di beberapa daerah seperti Tangerang, di BSD waktu itu ngurus KTP sebenarnya bisa online dan semuanya juga udah terintegrasi aplikasi, jadi bisa sehari siap gitu, atau beberapa jam juga siap. Tapi ini balik lagi ke masing-masing daerah sih Mas. Seperti di daerah saya juga mereka nggak adopsi aplikasi yang terintegrasi dengan masyarakat gitu. Jadi semua masyarakat juga berbondong-bondong datang ke kantor, tidak dilayani dengan baik, tapi ya seperti biasa Mas, tulisannya no pungli gitu-gitu kan, tapi tetap aja ada orang dalam yang masuk untuk menyelesaikan administrasi secara langsung, baik pejabat ataupun beberapa orang yang mempunyai kekuasaan itu bisa langsung cepat menyelesaikan pengurusan administrasi. Tapi ini nggak bisa disalahkan karena birokrasi jelek di Indonesia, karena memang dari pemerintah pusat sebenarnya udah ada aplikasinya, tapi balik lagi ke pemerintah daerah nggak mau mengadopsi. Dan terkait yang berita tersebut sebenarnya itu dari pemerintah kesehatan kita juga jelek sih Mas birokrasinya. Harusnya pelayanannya ketika memang ada pasien yang sakit harusnya dilayani dulu, dan yang lainnya kan bisa diurus sama keluarga. Tapi susah di Indonesia ketika bukan yang pengampu kepentingan yang ngurus administrasi, harus ada surat kuasa lah, harus ada di atas materai lah. Itu kan yang buat ribut di Indonesia sebenarnya, dan mau nggak mau kita sendiri walaupun kita sakit juga harus langsung ngurus sendiri gitu, dan pelayanannya buruk sekali, dan itu nggak bisa dipungkiri sih Mas. Itu belum berubah dari zaman kita sekolah kayaknya sampai kita udah sekarang ngambil S2 juga belum benar birokrasinya, karena memang dari pemerintah daerah mereka nggak mau maju tapi cuma mau duitnya aja gitu. Padahal aplikasinya ada tapi mereka nggak mau implement, padahal anggaran implementnya ada, aplikasinya ada, tapi mereka nggak mau karena kalau udah ada aplikasi mereka mau nyari duit dari mana. Sebenarnya kayak gitu Bu, jeleknya pemerintah daerah Mas. Karena saya juga tinggal di daerah, karena tahu birokrasinya begitu jelek. Saya juga ngurus IKTP 3 tahun Mas baru rilis. Nah jadi itu balik lagi karena Indonesia itu kelihatannya di pemerintah pusat aja gitu, kayak beberapa negara besar, tapi beberapa kabupaten besar, kota kabupaten besar, dan beberapa kecamatan di daerah nggak dipedulikan gitu, karena secara audit kan yang dilihat cuma kota gitu. Dia balik lagi birokrasi memang jelek Mas, kita nggak bisa ngapa-ngapain selain punya andil kalau kita yang jadi pemerintah gitu, yang bisa merubahnya gitu. Bagus sekali saya kira itu. Yang perlu kita kembangkan seperti itu, dalam arti begini, mungkin Anda semua berpikir ya, tadi cerita tentang aplikasi, artinya cerita ke sistem itu kan. Aplikasi sudah tersedia, sistemnya udah baik sesungguhnya, artinya sistem yang bisa diberlakukan di negeri maju seperti Amerika maupun sistem yang ada di Indonesia sebetulnya sama, itu juga gitu ya. Artinya sudah mengikuti kaidah-kaidah suatu pengembangan aplikasi yang berlaku universal dimanapun digunakan. Tetapi tadi seperti diceritakan oleh Furqon bahwa manusianya di situ. Kemudian tadi juga disitir oleh siapa itu, memang kita masih terlalu jauh dalam hal itu pengembangan SDM.
Seperti cerita tadi, sesungguhnya IKTP saja, konsep IKTP itu ya. IKTP itu kan sesuatu yang elektronik, KTP yang harusnya menjadi pengembangan yang lebih baru dari KTP lama. Sehingga kalau berurusan juga sesungguhnya bisa online saja. Tidak perlu pakai fotokopi seperti yang kemarin-kemarin berlaku itu. Harus difotokopi KTP, IKTP itu. Loh, apa bedanya dengan masa lalu? Demikian juga pengurusan online di Dukcapil ataupun di tempat manapun yang sesungguhnya bisa dilakukan online, tetapi di sini manusianya mempersulit. Kan? Tadi seperti cerita Purkon itu. Mereka akan dapat dari mana itu untuk sabetan-sabetannya gitu kan kalau dilakukan secara online. Nah, sehingga menjadi masalah besar bagi kita itu bagaimana membangun SDM-nya itu yang tidak sederhana itu. Karena melibatkan se-Indonesia itu loh ya. Kalau tempat-tempat tertentu saja mungkin bisa, tapi ini mentalitas yang seperti ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Siapa yang salah? Barangkali nanti satu waktu bisa saja itu diperbaiki. Kalau Anda cerita tentang Amerika, apakah seperti saat ini dari dulu? Tidak juga mereka. Banyak cerita yang tidak enak juga kalau Anda mendengar atau membaca tentang sejarah Amerika atau negara-negara yang sekarang maju lah. Jepang juga misalnya. Dan dahulunya tidak jauh-jauh beda amat dengan kondisi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mereka memang butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk merubah itu. Nah, sesungguhnya Anda juga merupakan bagian di sini untuk melakukan perubahan ke depan itu. Bisa, kan suatu waktu Anda juga nanti memegang posisi-posisi tertentu di dalam kehidupan ini. Semoga ide-ide yang sudah Anda kemukakan berasal dari pengalaman pahit masa-masa lalu, nanti bisa Anda perbaiki kehidupan kita ini makin menjadi masyarakat yang civil society atau masyarakat madani yang mengindahkan aturan dan menyederhanakan kehidupan, memanusiakan manusia dengan baik, dengan tulus gitu. Kan mencari kesempatan-kesempatan dalam kesempitan orang gitu. Nah, ini semua barangkali jadi pemikiran bagaimana cara mengubahnya tidak bisa diubah saat ini. Itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Nah, maka karena itu dari masukan-masukan atau diskusi ini nanti bisa menjadi bagian dari pikiran-pikiran Anda yang satu waktu bisa diimplementasikan manakala Anda punya kesempatan untuk implementasi itu pada saat memegang posisi-posisi tertentu. Itu butuh orang dalam untuk melakukan itu ya. Tidak bisa sekedar hanya kritik dari luar gitu ya. Nah, kalau sekarang kita menyampaikan itu kan tidak mudah. Toh yang membuat keputusannya itu, yang menindaklanjutinya itu adalah yang mereka yang sedang di posisi-posisi tersebut. Nah, bisa saja nanti Anda memegang posisi tersebut ya. Siapa tahu dari sini kan ada yang jadi menteri nanti ya. Menteri Kesehatan lah, nanti BP Badan Perencanaan Nasional, Bappenas juga dan seterusnya. Siapa tahu kan bisa. Nah, dari ide-ide ini mudah-mudahan bisa diejawantahkan. Baik, dilanjutkan siapa yang mau menyampaikan gagasan berikutnya atau ide-ide terkait dengan tadi buku tadi. Silakan. Kusuma Anggrito, ada hal yang lain? Halo? Ada di kuliah ini, Kusuma? Dwi Anto gimana Dwi? Apa pada mendengar tidak nih? Terputus jaringannya. Aldi, gimana Aldi? Aldi Dirga. Ya Pak. Silakan, gimana? Ada pertanyaan atau ada komentar, ada tanggapan? Mungkin nyalakan saja kameranya biar terlihat gimana Anda. Oh, iya. Silakan.